Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 420, jadi, Anda membantu berkontribusi. Kakak ke-8, kamu, Seng Minglan benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Perusahaan baru. Tidak bisakah kau melihatnya? Tidak, maksudku kapan kamu memulai hidup baru? Apakah itu penting? Seng Xiao bangkit dari kursinya, mengangkat alisnya saat dia berjalan mendekati mereka. Tak lama kemudian, Seng Minglan menjadi emosional setelah berkeliling kantor Seng Xiao. Jadi, dipermalukan dan diinjak-injak oleh ketiga anak orang kaya itu hanya omong kosong. Itu tidak sepenuhnya salah. Malam itu, mereka benar-benar mencoba mempermalukan saya. Kesedihan Seng Minglan langsung hilang saat itu juga dan dia menatap Seng Xiao dengan tak percaya. Kamu benar-benar penuh kejutan. Kurasa orang yang benar-benar memahami kamu di seluruh dunia ini adalah Jing Yun. Maka tahun-tahun yang dihabiskannya mengikutiku tidak sia-sia. Jawab Seng Xiao. Seluruh jancuan menertawakanmu karena menjadi pecundang dan tidak berguna, hanya karena kau diam-diam naik menjadi penguasa wilayah lain. Ini tidak seperti Seng Xiao yang selalu membayar utangnya sebelumnya. Harus belajar untuk bersikap bijaksana pada akhirnya. Bagaimanapun juga, Seng Minglan sungguh gembira, saudara laki-lakinya ini sungguh tiada taraf. Sepertinya aku tidak perlu khawatir atau takut menggantikanmu. Aku bahkan memarahi kakak keduamu di pernikahannya karenamu, jadi selama ini aku hanya khawatir tentang hal yang tidak penting. Itulah sebabnya aku meminta kalian berdua datang. Seng Minglan melupakan amarahnya saat itu, dan hanya merasa bahwa segala sesuatunya telah menjadi menarik. Kapan kamu berniat mengumumkan dirimu? Tidak usah terburu-buru. Setelah beberapa saat, seseorang akan datang dan menciumku. Seng Minglan tersenyum mendengarnya. Aku tidak ingat kau begitu licik sebelumnya, saudara ke-8. Apakah kau mewarisi sifat itu dari Kiki? Mereka bertiga makan siang di kantin karyawan Zongteng, dan Seng Minglan merenung, kamu memang licik, dan menjadikan paman tertua sebagai desainer industri secara cuma-cuma adalah tawaran yang sangat bagus. Meskipun begitu, saya jarang melihatnya begitu fokus. Baik Seng Minglan maupun Jing Yun memiliki pemikiran yang sama saat mereka menemukan Papa Seng di tempat kerjanya. Tentang itu, cukup kalian berdua tahu. Anggap saja kalian tidak mendengar satupun rumor tentangku yang beredar di luar sana. Seng Minglan melotot padanya. Aku tidak tahu kalau kamu begitu mengesankan sebelumnya. Sekarang setelah aku tahu kamu adalah bos wilayah lain, Jing Yun dan aku hanya akan menertawakan rumor itu dan menganggapnya serius. Meskipun Seng Minglan sebelumnya merasa sangat simpati pada kakak ke-8-nya, sekarang dia merasa lega. Baik dia maupun Jing Yun berkeliaran di Zongteng, dan baru pergi sebelum Seng Xiao harus menghadiri rapat. Dia hanya mengerti setengah dari percakapan Seng Xiao dan Jing Yun. Dan itulah sebabnya Seng Minglan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Jing Yun dalam perjalanan pulang dari Zongteng, saya hampir tidak dapat memahami jargon yang Anda bicarakan dengan saudara ke-8 tadi. Bisakah Anda memberi saya versi yang lebih encer? Bagaimanapun, itu hanya berarti bahwa Tuan Muda jauh lebih hebat dari sebelumnya. Jing Yun menjawab. Siapapun di lingkarannya sekarang dapat membuat Jian Chuan gemetar. Tidak heran dia tidak peduli dengan Huang Yao. Ketika seluruh keluarga mempermalukannya, dia sudah mencapai puncak yang tak terjangkau. Aku benar-benar khawatir jika lelaki tua itu akan terkena serangan jantung saat hal ini terungkap. Dan itu bukan urusan kita. Hari itu sungguh berarti, baik bagi Huang Yao maupun Seng Kai. Malam harinya, setelah pernikahan, dia menggendong Gu Ziling ke kamar baru mereka dan bertanya, siap. Gu Ziling memikirkannya, lalu mengangguk karena sekarang dia tidak begitu jijik dengan Seng Kai. Lebih baik lewati tindakan pencegahan karena kamu ingin segera punya anak. Gu Ziling mengangguk lagi. Mungkin karena alkohol atau pakaian mereka yang membuat mereka tidak menganggap satu sama lain sebagai hal yang menjijikkan. Oleh karena itu, saat mereka melanjutkan perjalanan, Seng Kai baru menyadari bahwa meskipun telah tinggal bersama mantan pacarnya, Gu Ziling masih murni. Itu adalah penemuan yang menyenangkan. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya lagi dan lagi. Meskipun mereka ingin segera memiliki anak, apakah semudah itu untuk hamil? Pada saat yang sama, Seng Xiao membantu Mu Kiki membersihkan baunya, sambil mendengarkan ceritanya tentang bagaimana kasus 5 mayat yang hilang ingatan itu terpecahkan. Tahukah kau mengapa bagian dalam kelima mayat itu dilubangi hingga bersih? Kenapa? Seng Xiao bertanya serempak. Pelakunya, seorang mantan penjual ikan, bertengkar dengan seorang pelanggan karena dia tidak membersihkan isi perut salah satu ikannya dengan bersih, dan siapa yang berani membunuh penjual ikan itu? Itulah sebabnya dia mencuri bangkai ikan untuk latihan sebelum membalas dendam kepada pelanggan itu. Benar-benar orang gila yang tidak waras. Bagian dalam tubuh korban masih berkeliaran di rumahnya saat polisi menemukannya. Mungkin dia ingin mengeringkannya dan menyimpannya sebagai spesimen. Yang paling aneh, saya pikir dia kehilangan tangan kirinya dan merasa iri dengan orang lain yang sehat. Namun, ketika polisi menangkapnya, ditemukan bahwa dia memiliki 7 jari.
Mungkin tatapan aneh yang diberikan orang lain kepadanya telah membuatnya tak tertahankan dan perlahan-lahan mendistorsi pikirannya, dan itulah sebabnya setelah keluarganya meninggalkannya satu demi satu, dia mencuri mayat-mayat itu dan dengan paksa menyatukan mereka menjadi satu keluarga. Jadi, kamu turut menyumbang. Mu Qi menyeringai, dan tiba-tiba teringat panggilan telepon Seng Minglan di sore hari. Kamu membiarkan kakak keempat dan Jing Yun mengunjungi Zongteng. Kakak keempat pergi ke pesta pernikahan dan memarahi kakak kedua, jadi aku tidak bisa terus menyembunyikannya darinya. Itulah sebabnya aku memberitahunya rahasia itu dan membiarkannya bahagia karenanya. Seharusnya kau sudah melakukannya sejak lama. Sayang sekali aku tidak ada di sana, atau aku akan melihat kakak keempat tampak gembira. Kata Mu Qi, menunjukkan rasa malunya. Seng Xiao membantunya mencuci rambut dan mengeringkannya dengan handuk, meskipun tangannya perlahan bergerak ke bawah. Mu Qi langsung terkekeh. Jangan main-main. Tunggu sampai aku mengeringkan rambutku atau aku akan masuk angin. Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Enggan membiarkan dia menderita, Seng Xiao menahan dorongan hatinya untuk saat ini. Tetap saja, Mu Qi bingung, setelah mendengar semua pembicaraan tentang potongan dan isi perut mayat, bagaimana mungkin pria ini masih berminat pada hal-hal seperti itu. Xiao, ketabahan mentalmu jauh lebih baik daripada Feng Shanshan. Dia punya hubungan dengan keluarga Seng. Jaga dirimu di dekatnya sebaik mungkin. Seng Xiao berkata dengan serius sambil mengangkatnya keluar dari bak mandi. Tentu saja aku akan melakukannya, setelah kau mengatakannya seperti itu. Sebenarnya, aku berhati-hati meskipun kau tidak memberitahuku, kau harus tahu bahwa istri kecilmu benar-benar menyimpan dendam. Kedua matanya terus tertuju pada Feng Shanshan sepanjang waktu. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sebenarnya yang ingin dicapai Old Seng dengan menyuruh seseorang mengawasinya?